Selamat siang Sobat Survivor dari Kalimantan Utara. Kembali kita berpetualang saat ini. Kita akan menuju ke satuan pemukiman yang lokasinya berbeda Sobat Survivor. Jadi kita mau jalan-jalan ke SP4, SP5, SP3 dan juga SP6. Jadi kita melalui jalur yang berbeda Sobat Survivor. Ini di Sabanar Lama. Dan kita siap-siap untuk masuk ke daerah penggilingan ini Sobat Survivor. Masuk ke sini. Kita siap untuk masuk ke penyeberangan. Kita akan melewati penyeberangan Sobat Survivor. Ini dia penyeberangannya. Sebelumnya kita mau beli yang seger-seger dulu nih karena kita perjalanannya cukup jauh. Ada aqua dingin kah? Ada. Aqua dingin yang besar. Iya. Ada plastiknya. Ini penyeberangannya di sebelah sana nih Sobat Survivor. Kita siap untuk jalan. Terima kasih. Iya. Oke, kita sekarang Sobat Survivor. Kita beli aqua yang cukup besar karena perjalanan kita cukup jauh Sobat Survivor. Oke. Turun. Dari jalur sini Sobat Survivor kita bisa masuk ke pemukiman transmigrasi SP 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita masih menunggu perahu yang mau menyeberangkan kita ke seberang. Kalau nggak salah bayarnya sekitar 10-15 ribu sih penyeberangannya di sini. Oke, kita tunggu dulu. Perahu siap untuk menyeberangkan kita. Ini perahu yang kita gunakan. Juga agak sulit sih menegangkan. Abang kasih naik ya. Langsung masuk aja. Siap untuk menyeberang. Oke. Udah, ini panas banget nih Sobat Survivor. Jadi sudah hampir 3 bulan kita tidak masuk ke lokasi ini. Sudah cukup lama, bahkan mungkin lebih ya. Jadi kita coba untuk explore.
Biasa kan jalan masuk Bang? Kalau di sini nggak terlalu, cuma nggak tahu yang nggak ada rumah di sana. Oh gitu. Ayo Bang ya. Wah ini jalannya seperti ini. Kita masuk ke dalam, jalannya cukup ekstrim, luar biasa. Aduh, ekstrim banget. Nah, jadi sebenarnya untuk jalur ke pemukiman transmigrasi Salim Batu ini kita bisa lewat jalur arah berlawanan, tapi ini yang lebih dekat untuk masuk ke SP4, masuk ke SP3 dan juga SP lainnya yang memang jarang kita masuki. Mungkin Sobat Survivor juga kadang-kadang bingung ya, kok ada SP8 terus juga ada SP1 tapi kok nggak ada SP456. Nah ini kita mau kunjungi nih 345-nya 3456 itu lewat sini, cuman khusus untuk 6 SP6 ini terbagi dua ya, ada SP6A ada SP6B gitu. Nah di sini kemarin setahun yang lalu kalau nggak salah itu belum ada agregatnya. Ini sebagian sudah ada batu-batu walaupun nggak semuanya sih. Ini bisa dibayangkan ketika panas banget ini jalannya pasti hancur banget. Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya memasuki lokasinya adalah sudah ada solar panel ini Sobat Survivor. Tuh sudah ada solar panel, sudah ada listrik masuk. Nggak tahu listriknya udah mulai beroperasi atau enggak, ini kita belum tahu nih. Jadi sudah ada sawitnya, terus juga sudah banyak tanaman-tanaman yang dikembangkan warga di sini. Jadi kita coba untuk masuk lah ya, jalan-jalan ke dalam. Jalur ini tentu kita tidak bisa tembus ke SP8, SP7 dan SP2 ya, karena jalurnya berbeda kecuali kita lewat sungai. Suasana panas terik di Kalimantan Utara saat ini. Jadi itu ya cuman ada dua aja, kalau nggak panas banget ya hujan terus gitu. Jadi kadang-kadang seperti apa namanya, ketika jalan sedang bagus-bagusnya karena kering, tiba-tiba hujan, kemudian berlumpur lagi gitu. Nah Sobat Survivor, yang saat ini saya perlihatkan ini adalah satuan pemukiman 4. Namun banyak warga di sini tuh warga Bugis ya untuk lokasi ini, jalur porosnya. Namun sampai ke dalam nanti kita akan jumpai banyak warga-warga lainnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga dari mana ya, dari warga Dayak juga ada yang bermukim dalam sana. Jadi seru lah. Tanaman-tanaman warga di sini sudah besar-besar Sobat Survivor. Di sini ada sekolah ternyata, berdampingan dengan kebun warga. Sekolahnya masih dengan segala keterbatasan fasilitas ya Sobat Survivor. Pak. Ini panas banget. Ini ada masjid yang sudah diperbaiki, minum. Saat ini jelang pukul 12 siang ya, jadi memang panas banget. Nah ini sudah ada jaringan listrik masuk sini, tapi apakah sudah mulai digunakan listriknya ini kita belum tahu sih. Tapi yang jaringan listriknya udah terpasang semua ini. Tuh. Bersyukur banget warga transmigrasi di SP4, 5, 3, 4, 5, dan 6A ini sudah ada fasilitas listriknya Sobat Survivor. Kadang-kadang kalau kita ngerekam sambil jalan kayak gini, kadang-kadang orang tuh heran. Ini ngomong sendiri gitu. Nah, sebenarnya kita sudah ngomong dengan ribuan penonton di luar sana gitu. Di awal-awal kemarin baru kita aja sih yang begini. Kemudian banyak juga yang melihat
dan mengikuti konsep konten kita seperti ini, Sobat Survivor. Tuh, tembok senjata. Ini panas banget saat ini di Kalimantan Utara. Nah, Sobat Survivor, yang menantang dari lewat-lewat jalan-jalan seperti ini tuh, kita tuh lewat apa nih, kayak lokasi-lokasi yang belum berpenghuni gitu. Bagi Anda yang mungkin tidak terbiasa hidup sendiri atau tidak biasa jalan sendiri di jalan-jalan sepi, maka tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri melewati jalan-jalan seperti ini. Tapi bagi saya sendiri sih, aduh, udah biasa banget lah jalan-jalan kayak gini. Nah, salah satu usaha warga di sini tuh sarang walet ya. Jadi itu bisa menjadi passive income. Jadi nggak perlu banyak effort, itu bisa menghasilkan puluhan juta dalam setiap tahun atau bahkan setiap satu semester gitu. Nah, ini yang jalur yang cukup ekstrim ya, ekstrim. Cukup ekstrim untuk kita lewati. Jadi Anda bisa melihat di sini sudah ada tiang-tiang listrik berdiri, sudah ada jaringan listrik. Ya, tinggal menunggu, mungkin ada peresmian juga nanti pertama kali menyalakan listrik gitu bahasanya. Tapi yang jelas saat ini juga Sepunggur, terus juga di Tanjung Buka ini sedang dalam progres pemasangan listrik semua. Jadi soal listrik bisa cepat terselesaikan jelang-jelang pemilu ini gitu, atau mungkin selesai setelah pemilu lah pokoknya. Jadi itu menjadi salah satu produk perjuangan dari pemerintah saat ini ya, tanpa bermaksud untuk kampanye, karena saya tentu tidak, saya berjalan tanpa apa namanya, tanpa apa istilahnya tuh, tanpa affiliated with the political interest ya. Oke, baik Sobat Survivor, kita masuk lagi. Ini jalannya cukup, tapi ini jauh lebih baik sih daripada sebelum-sebelumnya. Ketika saya pertama kali masuk di lokasi ini tuh jalannya masih sangat jauh lebih parah dari kondisi saat ini gitu. Oke. Jadi ini adalah jalur terdekat dari pusat kota Tanjung Selor, pusat kota Kalimantan Utara, pusat ibu kota Kalimantan Utara gitu ya, menuju apa namanya ini, pemukiman transmigrasi, satuan pemukiman 3, 4, 5, dan 6A. Jadi, waduh, ini kita mesti lewat jalan yang cukup ekstrim nih Sobat Survive. Semoga bisa kita lewati ya. Ternyata bisa kita lewati Sobat Survivor, cukup mudah. Anda yang menyimak konten kita di hari awal, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya. Ya, 3 tahun yang lalu saya masuk ke lokasi ini dengan motor yang sama ya. Jadi waktu itu saya hampir 1 jam melewati jalur ini, karena saat itu sedang becek sekali, jalannya hancur banget. Tapi kali ini sudah, belum juga bagus sebenarnya, tapi setidaknya lebih baik lah daripada sebelumnya. Lalu ada juga yang bertanya gitu, kenapa menggunakan kendaraan Matic jenis Scoopy gitu? Apakah tidak mampu membeli kendaraan yang lebih layak gitu untuk jalur-jalur yang bisa diterabas semacam ini? Nah, kita perlu sampaikan kalau sebenarnya bagi saya menggunakan kendaraan Matic jenis Scoopy ini jauh lebih menyenangkan gitu ya. Karena kita sebenarnya kalau lewat jalur-jalur seperti ini kita nggak perlu laju-laju ya, karena kalau kita menggunakan
kendaraan jenis apa ya namanya tuh, motor cross ya, sejenisnya gitu, itu kita pasti harus laju kalau jalan-jalan seperti ini. Nah, sementara kita perlu untuk mengcapture atau memvideokan kondisi jalan. Jadi dan yang kedua adalah kita bisa merepresentasikan masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat pada umumnya di sekitar sini mereka tidak punya kendaraan sejenis motor cross, mereka menggunakan kendaraan yang sama seperti saya gitu. Nah, ini yang jalan-jalan yang cukup ekstrim sih. Akhirnya Sobat Survivor, kita dapat jalan yang jauh lebih bagus saat ini. Jadi semoga bagus terus lah ya sampai di tempat nanti. Jadi kita masuk nih masih di SP 4 ya Sobat Survivor, Satuan Pemukiman 4 bagi Anda yang belum tahu SP itu apa. Karena masih banyak juga yang bertanya apa itu SP. Jadi semacam klaster gitu Sobat Survivor. Jadi dalam satuan pemukiman itu bisa saja kedatangannya berbeda-beda tergantung gimana ya kesiapan dari pemerintah gitu ya. Akhirnya kita masuk ke sini lagi Sobat Survivor. Setelah sekian kita nggak jalan-jalan ke sini. Nah, ini kebetulan sedang sepertinya nggak banyak yang bermukim ya Sobat Survivor. Nah, ini pemukiman transmigrasi yang juga paling dekat dari kota sebenarnya. Kalau secara letak geografisnya itu dekat banget dengan kota. Cuma untuk saat ini banyak warga yang tidak mengelola lahannya. Ya mungkin karena mereka sudah punya rumah di kota juga gitu ya. Atau juga bisa jadi itu adalah kedatangan warga warga lokal juga di sini, artinya mereka yang punya gitu. Nah, ini rumah-rumah warganya. Semoga terlihat jelas di kamera ya, karena saat ini panas banget dan itu pukul 12 siang saat ini. Tuh. Waduh, ini ada anjing. Nah, banyak yang sudah membangun sarang burung. Sepertinya sudah tidak ada jalan lagi ke sana Sobat Survivor. Kita mutar di sini aja. Baik, kita jalan dulu. Sepertinya ada lokasi-lokasi yang sudah tertutup ya Sobat Survivor. Seperti jalur ini, kita bisa melihat di sini sudah. Ini ada jembatannya, tapi kayaknya kesananya sudah jarang dilewati lagi. Sudah rumput-rumputnya udah tinggi. Jadi mungkin di channel Asian Survivor Anda tidak akan mendapatkan penjelasan lebih detail terkait harga tanah, terus juga lokasi transmigrasi yang dijual gitu ya, karena tentu kadang-kadang hal itu tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah juga, di mana lokasi transmigrasi di bawah 10 tahun itu atau mungkin lebih gitu ya, itu belum boleh diperjualbelikan gitu. Harapannya warga yang ditempatkan bisa bisa mengelola lahan tersebut dan bisa berhasil menghasilkan pangan dari situ. Oke, Sobat Survivor. Nah, sebagian juga bertahan dengan segala keterbatasan yang ada. Ini kayak rumah ini bertahan gitu. Tapi dengan produksi pertanian yang juga nggak banyak sih ya. Jadi tur kali ini kita ke SP 3456 gitu ya. Jadi
perjalanan cukup panjang. You enjoy our video dan watch sampai habis till the end. Nah, ini banyak rumah-rumah kosong seperti ini gitu. Terus sering ada pertanyaan, Pak boleh nggak kami tempati lahan-lahan seperti itu? Kalau dipinjam pakai sih memungkinkan gitu ya. Karena kalau saya memastikan tentu nggak bisa juga karena itu bukan lahan saya. Tapi kalau untuk sekedar ditempati memungkinkan tentu dengan izin serta perjanjian dengan pemilik lahan gitu ya. Tentu salah satu perjanjiannya adalah ada masa waktu penggunaan. Nanti kalau sudah pemiliknya sudah memakai, tentu mereka dengan perjanjian tersebut mereka bisa menggunakan kembali lahannya seperti itu. Oke, kita jalan-jalan lagi masuk. Jadi untuk kita bisa mendapatkan cerita pengalaman dari warga, tentu kita melihat apa yang bisa kita beli dari hasil panennya gitu. Itu salah satu trik saya sih. Tentu kita tidak hanya sekedar bertanya atau tidak sekedar wawancara, tentu ada feedback yang ada sesuatu lah ya sebagai apa namanya balas jasa karena sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita dengan kita gitu. Dan itu sudah sejak dari awal kita membuat konten. Ya walaupun tentu juga untuk perjuangan masuk ke lokasi semacam ini juga bukan hal yang mudah Sobat Survivor. Kita harus melewati jalur yang sulit gitu. Jadi benar-benar kita mengambil kesempatan berharga ini untuk bisa menjelaskan ke penonton terkait bagaimana pemukiman transmigrasi di lokasi ini. Oke, jadi ini sudah tidak susah lagi nih Sobat Survivor. Kita siap untuk jalan ini. Ini sudah sebentar. Kalau Sobat Survivor ingat rumahnya Pak Wardi. Nah, ini sebelah kanan kita ini rumahnya Pak Wardi. Cuman beliau ada atau enggak tahu juga. Kemarin kita sempat meliput beliau. Nah, ini rumahnya menantunya kalau nggak salah. Sudah lama banget kita nggak kesini. Oke, kita sudah sampai ya tempatnya Pak Wardi. Assalamualaikum. Wah, lama nggak jumpa ini, waduh. Di komen-komen opo? Masih di TikTok. Boleh. Wah, ini Pak RT nih. Kita mesti wajib lapor dulu nih sebelum masuk sini nih. Nah, Sobat Survivor ini kayaknya sedang panen ini. Ada emasnya yang jual ambil besi tua. Halo, Pak. Piye kabare? Api, syukurlah. Oh, ternyata Pak Wardi sebagai ketua RT dan sekaligus juga apa di sini nih. Nah, ini Sobat Survivor buah kelengkeng ini. Tunggu besar nanti saya panen, saya beli dari Pak Wardi nanti. Nah, Pak Wardi kalau nggak salah dari Nganjuk kemarin ya. Iya. Kebetulan Pak Wardi udah mau pulang kampung makanya semuanya dijual sama bapaknya. Enggak juga ya? Aduh, ini jual besi tua ini. Oh, besi tua. Oh, gitu. Ini juga ya besi legend ya. Ini aluminium atau besi putih, Pak? Besi biasa. Besi biasa ya. Oh. Nah, ini enggak sekalian, Pak? Oh jangan, Oh, ini masih bisa. udah besi itu, rencana mau gaji nanti pakai itu nanti. Oke. Jadi kita mau bercerita dengan Pak Wardi. Mungkin cukup dulu video kita sampai di sini. Nanti kita mau lihat apa yang bisa kita beli dari lahannya. Kayaknya nggak ada tanaman ini ya. Kayaknya kalau Lombok belum panen. Baik, ikuti terus cerita kita di Asian Survivor YouTube channel.